Jumpa lagi di Markisa. Nah, Markisa kali ini, saudara-saudara, kita akan berbeda. Kalau biasanya kita akan kedatangan narasumber dan membahas sebuah topik tertentu. Nah, Markisa kali ini kita akan membicarakan seputar mitos-mitos kesehatan. Baik kesehatan secara umum ataupun mitos-mitos dari olahraga. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya, Dr. Sam ya. Oke, Dr. Caleb. Kita ini sebenarnya udah penghuni lama ya di Markisa ini ya. Yeah. Jadi ya udahlah ya, nggak usah bagaimana-bagaimana. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Kali ini kita ngobrol yang ringan-ringan aja. Tapi sebenarnya topik kali ini sering ya ditanyakan oleh pasien-pasien, oleh teman-teman keluarga kita juga yang ada di masyarakat gitu. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu, kebetulan saya punya beberapa pertanyaan-pertanyaan nih. Bukan pertanyaan, mungkin pernyataan dan ada juga pertanyaan nih, Dok. Oke. Nah, kebetulan saya juga punya nih Dr. Caleb nih. Ya kan? Karena kan Dr. Caleb kan kedokteran olahraga gitu ya. Jadi ini pasien-pasien juga teman-teman ada yang nanya juga nih. Jadi kita saling tanya aja ya sekarang ya. Oke. Nah, ini kan lagi panas nih, Dok ya. Siang-siang hari gini tuh betul. kayaknya panas banget gitu ya. Siang-siang hari ini, kalau yang berapa bulan yang lalu hujan, terus sekarang ini panas banget. Nah, kalau panas begini tuh paling enak tuh minum yang dingin. Ya. Minum es. Nah, sebenarnya kalau minum air es gitu bikin sakit tenggorokan nggak sih? Minum air es itu sesaat nyaman ya. Kalau esnya nggak terlalu dingin sekali, nyaman sih enak. Nah, tapi kalau dia sedang meradang, lagi ada sakit tenggorokan, orang bilang sakit tenggorokan, sudah sakit nih ya, sudah meradang, makin es justru makin sakit justru. Ya, jadi kalau orang yang lagi sakit, lagi sedang meradang tenggorokan, kita sarankan justru jangan minum air yang terlalu panas dan jangan juga minum air yang terlalu dingin. Gitu. Oke. Tapi kalau orang sehat aman dong? Kalau orang sehat aman, silakan. Nggak jadi sakit ya? Ya mudah-mudahan sih nggak ya. Oke, berarti aman ya. Aman. Jadi itu mungkin pernyataan yang salah ya, keliru ya. Yeah. Kalau minum air es bikin sakit tenggorokan nggak ya? Nggak. Oke, kecuali air mendidih. Nah, itu pasti bikin sakit tenggorokan. Itu pasti sakit. Nah, yang kedua nih, kalau panas ya, panas dalam nih sekarang nih. Kalau tadi kalau udara kan luar nih. Ya, sekarang ini panas dalam nih, sering banget nih, Dok. Panas dalam itu kalau minum air dingin bisa hilang nggak tuh panas dalamnya? Atau panas dalam apa sih sebenarnya? Panas dalam minum air dingin jadi hilang panasnya gitu. Kayaknya bukan ya. Bukan. Jadi panas dalam kita panas dalam dulu ya. Panas dalam itu maksudnya apa sih? Ini kan orang awam bilang panas dalam. Jadi itu ada rasa panas di daerah perut biasanya. Nah, itu yang kita persepsikan kalau di medis itu adalah asam lambung yang naik. Oke. Ya, rasa asam lambung itu kan seperti panas ya, heartburn kita bilang istilahnya. Rasa panas di daerah perut ataupun di daerah dada gitu. Itu karena asam lambung yang naik. Disertai juga rasa nggak enak di seluruh badan ya, jadi pegel-pegel gitu. Itu kita orang awam bilang panas dalam. Nah, kalau panas dalam itu tentu kita harus cari tahu ya, apakah dia ada karena asam lambungnya atau karena ada infeksi. Nah, itu tentu pengobatannya sesuai dengan penyebabnya gitu. Jadi bukan berarti kalau panas dalam harus minum air dingin lalu sembuh, enggak. Oke. Jadi panas dalam tuh lebih karena ya, asam lambung ya, bukan lambung tubuhnya yang panas gitu ya. Bukan, beda. Jadi kalau tubuh yang panas itu kita ukur pakai termometer di atas 37,5. Ya, itu baru kita sebut dengan demam. Untuk mengobatinya diberikan obat demam penurun panas ya, seperti paracetamol. Tapi kalau panas dalam yang orang-orang persepsikan itu kalau diukur suhunya sih tidak demam. Oke. Gitu. Tapi ada rasa panas di dalam badan, terutama di daerah perut dan daerah dada. Oke. Gitu. Ya. Nah, gantian ya saya yang nanya. Ya, tadi kan bicara soal ini ya, minum ya. Nah, ini kalau orang-orang nanya ke orang gemuk terutama ya, banyak lemak gitu ya. Terus dibilang banyak-banyak minum air panas, air anget supaya lemaknya larut. Itu benar nggak, Dok? Aduh, itu keliru ya. Jadi ya? minum air hangat ya atau air panas yang agak panas itu tidak melarutkan lemak ya, apalagi yang lemak yang sudah menempel di tubuh ya, maksudnya di perut seperti itu tidak ya. Kalau lemak-lemak kan cuman mungkin ada yang bertanya lemak-lemak yang di minuman di makanan gitu ya. Iya, sambil makan minum air terus minum air panas itu gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Kalau lemak dan air kan sebenarnya tidak menyatu, jadi tidak bisa saling menetralkan sebenarnya. Jadi mau minum air panas, air hangat, air dingin tidak melarutkan lemak gitu, kecuali minum air sabun. Oke, itu justru tambah sakit ya kalau minum air sabun. Keracunan itu namanya ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ngomong-ngomong soal minum air panas lah, air dingin lah, terus ada ngomong soal masuk angin. Nah itu
kalau masuk angin kadang-kadang badan kan nggak enak ya. Tadi kita udah bilang. Terus kalau badan nggak enak, pegel-pegel, orang suka tempel koyo. Nah, kalau koyo-koyo itu urusannya tuh gimana tuh ya? Bisa kalau ada cedera gitu ya dok ya, habis jatuh lah atau kepleset lah, terkilir, terus kita tempel-tempel koyo tuh boleh nggak sih sebenarnya? Oke. Bagus nggak tuh? Ya, tergantung cederanya apa dulu. Jadi tidak semua cedera ditempel koyo akan sembuh ataupun enakan ya. Kalau misal cederanya patah tulang, tempel koyo nggak akan sembuh sampai selamanya juga ya. Nah, cuman koyo memberikan efek hangat ya. Beberapa koyo, apalagi koyo-koyo sekarang lebih banyak yang lebih pedas, lebih hangat. Nah, sensasi hangat inilah yang membuat lebih nyaman ya, soothing. Jadi lebih enak lah kayak gitu. Tapi menyembuhkan sendiri sebenarnya enggak, membuat rasa lebih enak, lebih nyaman sehingga rasa sakit sedikit lebih berkurang seperti itu. Tapi menyembuhkan tentu harus ada terapi-terapi lainnya. Oke, paham. Oke, kita gantian lagi dok. Ya. Nah, sekarang tadi ngomong-ngomong masuk angin ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya punya beberapa pernyataan nih seputar dunia peranginan. Oke. Banyak nih ternyata di dunia kesehatan ini, dunia peranginan banyak. Dan juga menyebabkan masalah. Bukan aja angin ribut yang di luaran sana, ternyata angin-angin di dunia kesehatan juga banyak masalah. Oke. Nah, apa tuh? Masuk angin itu apa sih dok? Masuk angin. Oh tadi panas dalam ya, mirip-mirip ya. Ini masuk angin. Jadi masuk angin juga sebenarnya orang bilang masuk angin tuh karena ada rasa kembung di dalam perut biasanya. Ya, mungkin orang itu akibat hujan-hujanan terus dibilang masuk angin. Nah, padahal tuh sebenarnya masuk angin itu adalah rasa kembung, bloated kalau bahasa kedokterannya, daerah kembung yang akibat asam lambung yang meningkat juga. Oke. Ya, akibat asam lambung yang meningkat juga. Lalu karena asam lambung yang meningkat tersebut ada rasa yang tidak enak oleh badan, dipersepsikan tidak enak di daerah dada ataupun daerah perut. Nah, itu yang kita bilang masuk angin, gitu. Jadi bukan angin masuk terus kita kembung gitu kayak balon. Oh, bukan. Ya. Walaupun memang kalau kita misalnya ngobrol panjang-panjang begitu ya, memang angin udara dalam jumlah tertentu bisa masuk ke dalam saluran nafas ya kan, untuk ketika napas keluar napas sebagian kecil juga masuk dalam saluran cerna gitu. Tapi harusnya itu tidak membuat kelainan yang bermakna. Tapi yang lebih menyebabkan kelainan yang mengganggu adalah karena peningkatan asam lambung. Atau orang bilang sakit mah. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip tuh. Gitu. Oke, jadi karena asam lambung ya. Nah, masih tentang masuk angin nih dok. Jadi ada yang ngomong tidak boleh mandi malam-malam, apalagi mandi malamnya pakai air dingin, nanti masuk angin. Nah, iya. Jadi kalau mandi malam pakai air dingin, karena malam itu sudah dingin, terus ditambah dengan mandi air dingin, itu membuat sensasi menjadi tidak enak di dalam badan. Ya, karena dingin itu sebenarnya bila berlebihan akan menimbulkan di kulit itu menimbulkan rasa nyeri atau rasa tidak enak. Nah, karena rasa tidak enak itulah yang orang rasakan itu seperti masuk angin karena badan yang tidak enak itu, gitu. Jadi sebenarnya mandi malamnya tersebut tidak menyebabkan masuk angin, gitu. Atau bahkan tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya dengan angin, ya kan? Tidak ada hubungan. Kalau angin, nah kalau setelah mandi kan basah nih. Kalau nggak keringan, kena AC misalnya, kena angin, terus nanti bilang masuk angin. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu juga sama. Kan di dalam tubuh kita itu ada pori-pori. Apakah kalau kita kena AC atau angin gitu, apakah udaranya bisa masuk ke dalam badan, dari pori-pori? Jawabannya tidak. Jadi kalau sampai ada angin yang bisa masuk atau air yang kehujanan bisa masuk, kita udah membesar badan kita. Dan, bocor ya dok? Aduh, bisa meledak itu. Wow, iya. Jadi Tuhan menciptakan badan kita itu waterproof sebenarnya. Iya kan, waterproof, airproof juga. Artinya tidak bisa masuk ke sini, air juga tidak bisa tembus masuk ke dalam. Kalau nggak kita waktu berenang, udah kacau nanti ya. Udah kayak bakmi nanti. Udah nggak tahu kayak apa kalau kita masuk nyelam gitu ya. Kalau sampai ini masuk, jadi tidak perlu khawatir bahwa udara, angin masuk atau air masuk, tidak. Jadi tadi udah bicara soal cedera-cedera begitu. Nah, ini kalau kita bicara cedera, biasanya dia kan akibat ya olahraga gitu ya dok ya. Nah, kalau olahraga itu ada yang bilang nih tadi masih terkait juga dengan orang yang mau kurus tadi tuh. Nah, itu dia bilang, dok saya mau kurus. Tadi kan udah dibilang ya kalau minum air panas nggak bisa ya, nggak bisa larut lemak ya. Nah, ini dia forsir nih, olahraga terus setiap hari berjam-jam supaya kurus. Itu gimana tuh?
Oke, jadi kalau mau kurus resepnya bukan olahraga setiap hari ya, berjam-jam ya. Yang ada malah cedera gitu ya. Jadi olahraga sebenarnya tidak harus setiap hari ya, walaupun harus konsisten itu betul, tetapi tidak harus setiap hari. Dan kalaupun mau setiap hari, tentu olahraganya atau gerakan-gerakan yang dilakukannya harus digilir gitu ya. Tidak boleh terus-menerus bagian yang sama karena belum recover. Gantian gitu, ya. harus gantian. Jadi mau kurus ya nggak hanya olahraga sebenarnya. Dietnya, makannya juga harus diatur gitu. Jadi dietnya harus baik ya, seimbang. Kemudian olahraga atau aktivitas fisiknya juga harus baik. Itu 2 kunci utama. Ada 3, satu lagi, tidur yang cukup. Istirahat yang cukup. Oke. Nah, terkait dengan olahraga tadi, kan kadang-kadang olahraga kan kita ada yang istilahnya kardio begitu ya. Ya. Jadi sifatnya kayak aerobik. Ada juga yang sifatnya beban ya, olahraga beban. Ini kalau anak kecil gimana tuh dok? Boleh nggak tuh angkat beban? Oke. Nah ini banyak nih pernyataan atau kekhawatiran dari orang tua kalau anak-anak, aduh jangan angkat beban dulu deh. Sebenarnya kurang tepat juga. Jadi anak-anak sudah boleh olahraga atau latihan-latihan baik yang kardio yang tadi ataupun latihan beban. Jadi itu aman saja dan bahkan menyehatkan. Cuman yang perlu diketahui adalah ketika latihan beban kita harus menyesuaikan bebannya. Jadi nggak bisa seperti orang dewasa bebannya berat-berat sampai ngeden-ngeden, itu jangan dulu. Jadi anak-anak ketika olahraga pertama harus mereka belajar mencintai dulu ya. Mereka suka bergerak, mereka suka olahraga kardio, sepeda, lari, renang seperti itu. Suka ngangkat-ngangkat sesuatu gitu ya. Ngangkat-ngangkat sesuatu sebenarnya udah latihan beban gitu. Nanti seiring dengan pertumbuhan mereka makin besar, mereka makin lebih kuat ngangkat, itu lebih baik. Gitu. Yang penting di supervisi ya dok ya? Betul, di supervisi dan yang supervisornya harus tahu tahapan tubuh kembang anak. Ini penting. Harus gitu. paham. Betul. Jadi jangan terlalu diforsir ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi juga jangan dilarang-larang anaknya kalau mau ada aktivitas fisik. Ya. Nah tadi disebut soal salah satunya sepeda nih ya. Ini ada kekhawatiran nih dok. Jadi kalau terutama untuk bapak-bapak nih, kalau sering bersepeda, apakah bisa mengganggu bagian reproduksinya nggak? Iya. Kan dia neken tuh ya duduk terus di situ kan ya. Sepedanya lama, misalnya sampai berapa kilometer begitu ya. Bisa mengganggu nggak tuh dok? Iya, jadi sepeda yang lama ya, biasa sepeda-sepeda jarak jauh tuh yang puluhan sampai ratusan kilometer, duduk yang berjam-jam seharian, ini bisa menyebabkan sensasi semutan atau rasa kebas gitu ya di daerah kemaluan itu bisa terjadi. Apalagi misalnya pedalnya itu, bukan pedal apa? Sadel. Sadelnya itu kurang empuk gitu ya bantalannya. Ini bisa lebih menekan daerah saraf-saraf sekitar selangkangan seperti itu. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Ketika setelah selesai, kemudian lakukan stretching, gerakan-gerakan itu akan kembali lagi. Atau ketika bersepeda, setelah beberapa lama, sekali jangan duduk terus, agak angkat sedikit, kemudian turun lagi. Supaya peredaran darahnya tidak tergencet gitu ya. Peredaran darah tergencet, sarafnya tergencet, maka timbul sensasi seperti itu ya, kesemutan, numbness lah, sebetulnya sakit seperti itu ya. Jadi untuk kesehatan reproduksi sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu, ya. Selama tidak terjadi benturan. Betul. Ya, kalau ada benturan atau trauma di daerah situ memang itu berpotensi untuk menimbulkan masalah ya. Tapi kalau kalau terjadi kerusakan saraf. Iya. Kalau tidak sih harusnya sih enggak ya, aman ya. Oke. Nah, gantian. Terkelem ada yang mau ditanya lagi? Oh iya, ada masih yang dunia peranginan. Oh, peranginan. Peranginan. Tadi selesai yang belum. Ada angin lagi ya? Ada angin yang lagi. Nah, kalau tadi masuk angin ya. Nah, sekarang angin duduk. Sering banget tuh. Angin duduk ya. Anginnya jadi duduk betul, sama kayak kita. Nah, ya, itu angin duduk tuh sebenarnya gitu. Bahaya nggak sih, Dok? Angin duduk itu bisa dipersepsikan sebagai dua, yaitu terjadinya serangan jantung ya, atau juga serangan stroke. Ya, jadi pada waktu seseorang sedang beristirahat, sedang duduk, nggak ngapa-ngapain, lalu terjadi serangan mendadak. Nah, itu yang kadang-kadang orang sebut sebagai angin duduk. Ya, jadi bisa berupa serangan jantung, dia nyeri di daerah dada sebelah kiri, seperti tertekan benda berat, dan itu menjalar ke lengan kiri, menjalar ke rahang, ke punggung. Atau dia terjadi lumpuh sebelah, satu sisi. Nah, itu stroke. Kepala ya, sudah kita pernah bahas ya, baik itu stroke-nya sumbatan ataupun stroke-nya perdarahan, jadi pecah pembuluh darah ya di satu sisi sehingga bermanifestasi sebagai kelumpuhan atau kelemahan di sisi tubuh yang sebelahnya. Gitu. Itu yang kita sebut dengan angin duduk biasanya. Tapi kenapa disebutnya angin duduk?
Nggak tahu ya, itu istilah orang aja ya. Nah, tapi ketika orang ngomong angin duduk biasanya dipersepsikan sebagai kedua hal tersebut. Either way, kedua hal tersebut adalah hal yang berbahaya sebenarnya. Berarti bahaya. Bahaya ya. Kalau betul itu ya, jadi memang kita mesti kalau ketemu orang begitu bilang angin duduk dok, kita mesti cari tahu sih, tanya lebih lanjut. Ini maksudnya yang mana nih? Nah, tapi biasanya kalau menurut pengalaman saya dari pasien-pasien yang bercerita, yang mereka sebut dengan angin duduk, antara serangan jantung atau stroke. Gitu. Berarti bahaya, tetap bahaya. Kita harus dengan cepat lah ya menangani, cari tahu bener nggak seperti itu. Oke, masih tentang angin dok, sekali pertanyaan terakhir. Nah, biasa kan kalau orang masuk angin nih, obatnya paling sering adalah dikerok. Biar anginnya keluar. Anginnya mau di dalam, dikerok jadi biar keluar. Nah, sebenarnya dikerok itu fungsinya buat apa sih dok? Bisa ngeluarin angin atau apa? Atau malah bahaya nggak sih? Ya, kalau kerokan itu yang pasti tidak bisa mengeluarkan angin. Karena tadi kan sudah kita bahas ya, angin tidak bisa masuk ke dalam badan kita, sehingga kalau dipun dikerok juga tidak bisa keluar. Tapi kerokan itu ternyata ada manfaatnya secara medis. Nah, itu sudah ada penelitiannya dengan dilakukan pengerokan, asal jangan sampai berdarah-darah ya. Kalau terlalu keras dikeroknya sampai berdarah-darah itu, wah itu tidak boleh ya. Tapi dia ketika dikerok dia melebarkan pembuluh darah. Ya ketika pembuluh darah dilebarkan, aliran darah lebih lancar dan sitokin atau namanya inflamasi itu bisa tertangani dengan lebih baik. Jadi ada rasa yang lebih enak akibat peregangan otot. Satu, yang kedua adalah karena pelebaran pembuluh darah. Sehingga feeling daripada orang yang dikerok itu akan menjadi lebih enak. Dan secara medis ada penelitiannya bahwa ternyata itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, well-being secara umum. Nah, tetapi apakah itu tadi dikatakan mengeluarkan angin? Tidak. Tetapi karena itu dia memperlancar pergerakan peredaran darah, ya, muscle-nya jadi lebih rileks. Nah, itu juga bisa lebih enak rasanya. Nah, tapi biasa orang yang sakit tuh kalau dikerok merah badannya. Kalau yang sehat dikerok kayaknya nggak merah. Nah, itu kenapa? Kayaknya sama aja sih ya harusnya ya. Tetap merah? Tetap merah juga. Tetap merah juga ya. Karena kan kita memberikan seperti trauma ya. Trauma terhadap badan. Sebenarnya mau sakit mau enggak ya sama-sama aja sih. Berarti sebenarnya tidak sama-sama tepat merah juga ya. Kalau dikerok merah tuh artinya anginnya keluar. Nah, iya. Ya gitu. Jadi sembuh. Enggak ya? Enggak. Mungkin yang disebut dengan angin keluar adalah karena dia bisa bersendawa. Gitu. Ya, jadi yang disebut keluar tuh jadi kadang-kadang kerokan itu membuat rileks. Sehingga ketika membuat rileks dan yang tadi kita bilang masuk angin tuh, jadi asam lambung yang berlebihan yang ada di dalam perut, itu kan asam lambung itu kan menimbulkan gas. Nah, ketika gas yang tadinya terperangkap dalam perut dan itu mendesak yang rasanya nggak enak itu ya, sehingga badannya jadi nggak enak, dia keluar. Ketika anginnya keluar, dia lebih enak rasanya. Perutnya lebih enak, rasa seluruh badannya jadi lebih enak, lebih rileks. Itu mungkin maksudnya ya, anginnya keluar ya. Jadi keluar dari lambung, dari dalam perut yang tadinya asam lambung, gas asam lambung karena asam lambung yang berlebihan itu jadi keluar. Nah, karena rileksnya itu ya. Karena rileksnya itu. Nah, sedikit berarti biasa makanya asam lambung tuh meningkat kalau orang-orang yang stres juga ya. Betul. Ya, kalau ada kaitannya. Iya, benar ya, seperti itu ya. Jadi harus try to be relax gitu. Betul. Ya. Jadi lebih enak juga ya pencernaan ya. Oke, udah itu dok yang tentang angin-anginan. Saya juga cukup sih ya tentang olahraga dan sebagainya. Nanti kalau kapan-kapan kita ada yang mau tanya-tanya lagi dari Bapak Ibu misalnya, ada yang mau kasih inputan ya. Ya, tulis di komen ya. Boleh tulis di komen atau kalau ketemu kita boleh langsung tanyakan ke kita. Betul. Nanti kita bahas di Markisa. Ya, ini kesempatan berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Ya. Jadi seputar kesehatan ya mungkin masih dipertanyakan benar atau enggak ya pernyataan tersebut, benar nggak sih atau mitos nggak sih gitu, dan kenapa. Nah, itu bisa tulis juga di komen gitu ya, atau ketemu ya kayak tadi ya. Oke, gitu aja saudara-saudara. Semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini bermanfaat tentunya untuk saudara-saudara, dan juga kalau merasa bermanfaat maka sharekan ke teman-teman yang lain juga supaya semuanya juga bisa tahu ya, benar ya dok ya. Oke, sampai jumpa di Markisa berikutnya. Markisa, mari kita hidup sehat, sehat rohani dan sehat jasmani.